Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi semester 2 PAUD FTK UIN Mataram, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus semangat mengikuti perkuliahan, semangat terus dalam melaksanakan segala aktivitas sehingga terjaga imun kita. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi, senang sekali rasanya saya pada hari ini bisa bersua kembali pada mata kuliah yaitu Islam, Sains, dan Peradaban. Tak terasa kita sudah masuk pada pertemuan keempat, yang artinya 1 bulan kita sudah melaksanakan pertemuan perkuliahan. Saya berharap pertemuan ini sedikit banyak sudah memberikan gambaran kita bagaimana memahami Islam, Sains, dan Peradaban yang menjadi sebuah worldview dalam mengembangkan dan memberdayakan Islam. Kita sebagai umatnya tentu bangga dan senantiasa harus menjaga ketinggian daripada Islam itu. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi, sebelum kita mulai berdiskusi, mendengarkan presentasi dan membaca makalah, terlebih dahulu kita membuka perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa di mana saja berada, melalui wadah LMS dan WA Group kita dipertemukan pada hari ini. Saya berharap pertemuan kita melalui daring ini menggambarkan kalian senantiasa dalam semangat yang luar biasa, terlebih di dalam menuntut ilmu, karena ilmu pernah berkata, a'tini kullahu a'tikum qalilan. Apa kata ilmu? Berikan saya seluruh jiwamu, saya akan memberikan kalian sedikit saja ilmu itu, katanya. Artinya orang yang sudah bersungguh-sungguh saja masih sedikit dia memahami ilmu, apalagi yang tidak bersungguh-sungguh, tak ada dia dapat ilmu itu. Oleh sebab itu, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, mudahan dalam pertemuan keempat ini lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Dan pertemuan keempat ini adalah kali kedua kita melaksanakan presentasi makalah dari mahasiswa. Sebagaimana biasanya sebelum materi disajikan oleh pemakalah, terlebih dahulu saya akan memberikan pemantik materi sebagai pemancing semangat dalam mengkaji materi hari ini. Dan materi kita hari ini adalah tentang dikotomi sains dan Islam. Nah, ini dikotomi sains dan Islam ini adalah tema yang sangat luar biasa untuk kita memahami sejarah dikotominya sains dan Islam. Yang perlu kita pahami tentu adalah apa itu dikotomi. Jadi dikotomi itu memiliki pengertian adalah pembagian dua kelompok.
membagi dua kelompok, 1, 2. Ini dikotomi, pisah. Jadi dikotomi itu artinya perpisahan, pembelahan, pembagian, penceraian. Ya. Jadi artinya dikotomi itu adalah dualisme. Ya. Ada religius dan ada kultural. Jadi dipisahkan ya. Itu artinya dikotomi. Jadi dikotomi dapat kita istilahkan adalah dualisme sistem. Kalau kita hubungkan dengan pendidikan, tentu dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama dan umum. Ya. Memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang dimaksud dengan dikotomi. Jadi dikotomi ini ya dalam sistem pendidikan Islam menyebabkan pecahnya peradaban Islam ya, dan akan menafikan peradaban Islam yang utuh menyeluruh. Jadi dikotomi adalah sebuah paradigma yang bertentangan dengan semangat Islam. Karena menurut Islam, ilmu itu satu, dia nyatu. Ya. Kenapa nyatu? Karena ilmu itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari matematika, mempelajari ilmu Allah. Kita mempelajari bacaan Al-Quran, ilmu Allah. Kita mempelajari langit, ilmu Allah. Kita mempelajari dunia, ilmu Allah. Mempelajari laut, udara, semua jagat raya yang kita bisa jamah, yang bisa kita lihat, bahkan yang tidak bisa kita lihat pun adalah ilmu Allah. Sehingga ilmu itu adalah kafah, menyeluruh, menyatu. Maka konsep dikotomi ini yang berkembang saat ini adalah konsep yang bertentangan dengan agama, karena sudah memisahkan antara agama dan umum. Ya, ada dua entitas berbeda. Agama dan umum ini berbeda. Sehingga terjadi gesekan. Sehingga yang satu menjatuhkan yang lainnya. Ya, terjadi apa? Terjadilah sebuah diskriminasi keilmuan. Sehingga ada spesialisasi. Misalnya dulu seperti saya, misalnya ketika ambil jurusan sosiologi, maka orang sosiologi akan mengolok jurusan IPA. Begitu juga saling olok. Terjadilah pengolokan, terjadilah diskriminasi keilmuan. Kenapa? Karena menganggap ilmu itu adalah terpisah. Padahal ilmu itu saling dukung. Ya. Makanya orang terdahulu itu dia ahli tafsir, juga ahli matematika. Dia ahli hadis, juga ahli kedokteran. Dia ahli bahasa, juga dia ahli filsafat dan seterusnya. Karena ilmu itu harus dipelajari, karena itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dipertentangkan antara ilmu satu dan ilmu lain. Maka mempertentangkan dua sistem, menjadikan dua sistem keilmuan itu, inilah yang disebut dengan dikotomi. Nah, dikotomi sehingga terjadi adanya ilmu sains, ada ilmu agama dipisahkan dan saling bertentangan, bahkan saling mengolok satu dengan yang lainnya. Tentu inilah yang membuat perpecahan, semakin memperuncing perpecahan antara manusia, bahkan sesama agama. Ya. Tentu terjadinya dikotomi ini tidak bisa terlepas dari sebuah historis atau sejarah panjang.
ya, sehingga berdampaklah pada fenomenal saat ini. Nah, tradisi dikotomik memisahkan sistem ilmu dan Islam saat ini tidak bisa dipungkiri. Contohnya saja di Indonesia ya, ada istilah pendidikan agama dan umum. Ada menteri pendidikan umum, ada menteri pendidikan agama. Ya, sekalipun menteri agama itu tidak spesifik pada pendidikan karena dia banyak mengelola kegiatan-kegiatan agama lainnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi dikotomi pendidikan di Indonesia, dua sistem yang terkadang saling gesek dan saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Nah, terjadinya membedakan kedua ini ya secara prinsip ya sebenarnya ini tidak boleh terjadi karena dia menyatu ya. Nah, istilah menyatu, nah inilah yang disebut dengan integrasi. Ya, jadi integrasi ini lawanan daripada dikotomi. Integrasi itu yang menyatu. Ya. Karena di zaman Rasulullah SAW prinsip integrasi dalam diskursus ilmu masa beliau ya merupakan sebuah hazanah prinsip Islam ya, yang mana Rasulullah SAW selain beliau sebagai pemimpin agama, namun juga sebagai pemimpin umat. Beliau ahli dalam berdagang, beliau ahli dalam strategi perang, dan beliau ahli komunikasi dan seterusnya. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu memiliki keilmuan yang tidak dibeda-bedakan. Jadi multidisipliner ya, atau interdisipliner, yaitu berbagai macam keilmuan itu dipahami ya tanpa harus mengkotak-kotakkan ya. Yaitu inilah seharusnya yang dianut, bahwa ada interaksi simbolis mutualisme antara kedua ranah ilmu, sains dan agama ya. Artinya antara satu dengan lainnya bukan merupakan antitesis terhadap yang lainnya, namun beriringan ya, menjadi dui tunggal yang saling memberikan kontribusi atau saling mendukung ya. Pandangan dan sikap keilmuan di zaman Nabi Muhammad SAW yang memposisikan ilmu secara paralel, nah menyebabkan eksplorasi terhadap ilmu selain ilmu agama sudah mulai dilakukan ya, meskipun mungkin kadarnya saat itu sangat sederhana ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kepada pengikutnya hal yang beriman dan yang bertakwa untuk menjauhi dunia ya, karena dunia ini merupakan media dalam menggapai kesempurnaan hidup ya, seperti itu. Nah, nilai-nilai tersebut tentu tampak pada generasi awal Islam yang lahir pada pertengahan abad ke-7 ya, yang mana bangsa Arab yang tadinya dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang memiliki kebudayaan atau peradaban tinggi dan megah seperti Persia, Romawi, Yunani, India. Nah, ini peradaban yang tinggi, sedangkan bangsa Arab itu adalah bangsa yang terpencil, bangsa yang terisolir, yang karena
rendah peradabannya saat itu ya. Di sana Rasulullah SAW dilahirkan. Bahkan disebut dengan bangsa jahiliyah saat itu, bangsa Arab. Ya. Maka sebagai masyarakat yang baru lahir, yaitu Nabi Muhammad lahir saat itu, Islam tidak serta-merta menjauhi peradaban di luar dirinya yang notabene non-Islam ya. Bahkan Nabi Muhammad berinteraksi dengan dunia non-Islam saat itu, bahkan dengan kebudayaan peradaban yang tinggi itu. Dari mempelajari peradaban yang tinggi, maka Islam mempelajari dengan mempelajari peradaban bangsa yang tinggi itu, maka lambat laun Islam pun menjadi maju. Ya. Nah, terjadi interaksi peradaban saat itu yang memunculkan perkembangan dan kemajuan Islam. Artinya Islam tidak a priori terhadap peradaban lain. Justru dengan adanya peradaban maju itu, Islam belajar dari sana, akhirnya bangkitlah Islam. Rasulullah SAW memulai interaksi itu gitu. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad atau pasca Nabi Muhammad, umat Islam semakin berkembang. Karena tadi sudah dididik oleh Rasulullah SAW yang sangat visioner, ya. Walaupun Rasulullah SAW wafat, ya, justru terjadi perluasan wilayah, ya, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dimulai sejak tentunya zaman khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi budaya keilmuan umat Islam sudah cukup baik berkembang saat itu. Meskipun masih cukup terbatas ya, karena masih transisi atau masih merintis keilmuan ya saat itu. Bayangkan seperti Yunani, Romawi itu kan 500 tahun lebih mereka menguasai dunia. Nah, Islam nggak sampai 100 tahun ya, nggak sampai 100 tahun sudah mampu menandingi peradaban lama ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena semangat keilmuan yang sangat tinggi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Nah, meskipun Islam saat itu tertuju pada ekspansi wilayah, ya, tentu sebagai cara untuk dakwah Islamiyah. Yang menarik adalah mayoritas ahli sejarah berpendapat tentang pendirian maktab, kutab atau rak-rak buku atau perpustakaan itu. Para ahli sejarah mengatakan bahwa dimulai di zaman khalifah yang keempat ini, ya. Jadi kutab merupakan lembaga pendidikan dasar Islam yang terlama, ya. Lembaga pendidikan Islam ini didirikan oleh orang Arab ya, pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, ya. Nah, karena yang akan menjadikan kemajuan itu adalah bacaan kita. Semakin jauh bacaan kita, maka pemikiran kita semakin jauh. Ya. Dari apa difasilitasi untuk pemikiran itu bisa melampaui jauh ke depan, yaitu dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Dan yang yang melahirkan pemikiran-pemikiran itu adalah para khalifah saat itu, ya. Luar biasa. Sedangkan era perkembangan ilmu pengetahuan teknologi umat Islam itu dimulai perintisannya itu saat dinasti Umayyah, kan, Nabi Muhammad khalifah, kemudian 4 khalifah, kemudian Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini sebagai masa inkubasi atau masa tunas bagi perkembangan intelektual muslim. Akan tetapi
terjadinya kemajuan yang sangat pesat, perkembangan sains dan teknologi itu ya tentu pada zaman Abbasiyah. Ya, karena penerjemahan terjadi di zaman Abbasiyah. Kemudian semakin terstrukturnya keilmuan dan penemuan dan seterusnya terjadi di zaman itu. Ya, memang ya pada dinasti Umayyah sudah ada seorang Mas Rajawi, ya, seorang ahli fisika beragama Yahudi yang telah menerjemahkan buku-buku kedokteran. Tapi itu masih terbatas ya. Juga misalkan disiplin ilmu astrologi, kimia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang menjadi bahan bacaan umat Islam kala itu. Artinya sudah mulai dirintis tradisi intelektual, kemudian berlanjut pada dinasti Abbasiyah, ya, yang memutuskan perhatiannya pada perkembangan peradaban umat Islam, sehingga masa dinasti ini disebut sebagai masa pembentukan dan pengembangan peradaban Islam atau ya, zaman keemasan Islam, golden years. Ya, masa keemasan Islam itu ya zaman Khalifah Abbasiyah ya. Salah satu contoh yaitu adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid yang lahir abad ke-7 sampai abad ke-8 ya. Beliau merupakan salah satu dari khalifah dinasti Abbasiyah, dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai seni dan ilmu. Ya, kita kenal juga Harun Ar-Rasyid ini banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kalangan ilmuwan yang mempunyai prestasi yang tinggi terhadap seni. Ya, Harun Ar-Rasyid ini juga mengembangkan satu akademi Gundi Safur ya, yang didirikan oleh Anu Sefan pada tahun 555 Masih. Pada masa pemerintahan beliau, lembaga tersebut dijadikan sebagai pusat pengembangan dan penerjemahan bidang ilmu kedokteran, obat, filsafat, dan seterusnya. Ini ya. Jadi gairah pengembangan ilmu pengetahuan pada zaman tersebut luar biasa, sehingga loncatannya itu tinggi sekali. Walaupun peradaban sudah lama tinggi, tapi dengan semangat luar biasa dari umat Islam yang terus menggali ilmu-ilmu masa lalu yang dihubungkan dengan Al-Quran, itu membuat loncatan umat Islam itu tinggi, melampaui daripada pemikiran sebelumnya itu. Sehingga umat Islam pun menjadi umat bangsa yang luar biasa majunya. Ya, bahkan sangat maju dibandingkan negara-negara lain di belahan dunia saat itu. Kenapa? Karena itu tadi, yaitu mengintegrasikan keilmuan, tidak memisahkan ilmu. Makanya saya sebutkan tadi, dia ahli hadis, juga ahli matematika, dia ahli Al-Quran, dia juga ahli kimia, dan seterusnya. Ahli perminyakan, ahli industri, ahli dalam semua hal. Inilah ulama yang umara. Dia walaupun dia seorang insinyur, tapi seorang agamawan. Sekalipun dia seorang ekonom, dia juga agamawan. Walaupun dia seorang teknokrat, dia agamawan. Walaupun dia seorang birokrat, dia agamawan. Inilah yang terjadi saat itu. Nah, ketika umat Islam begitu maju, bangsa Barat sebaliknya, atau bangsa Eropa sebaliknya, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, ya, yang disebut dengan zaman the dark age atau zaman kegelapan, ya. Belum dijumpai daerah-daerah yang menjadi pusat pencerahan saat itu di Eropa. Justru Eropa
dicerahkan umat Islam dengan datangnya umat Islam ke sana, ke Andalusia. Dari Andalusia inilah orang Eropa itu belajar, kemudian lambat laun ya menguasai ilmu pengetahuan. Dikala mereka menguasai ilmu pengetahuan, di sanalah umat Islam dan mereka pun merebut itu ya. Padahal mereka belajar dari umat Islam. Nah, ketika umat Islam itu menguasai dunia ya, bahasa Yunani, bahasa Latin yang tadinya menjadi bahasa dunia, bahasa keilmuan itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian akhirnya bangsa Arab menjadi bahasa yang mendunia saat itu ya. Nah, umat Islam mencapai puncak kejayaan dan hampir semua disiplin ilmu pengetahuan sudah dikembangkan ya. Mulai dari ilmu eksak seperti matematik, fisika, kimia, astronomi, optik, teknik, hingga ilmu-ilmu non-eksak seperti politik, ekonomi, sosial, seni, militer, budaya, dan seterusnya. Lebih dari 10 abad, ya kurang lebih dari 6 Masehi sampai 16 Masehi, atau dari 1 Hijriah ya sampai dengan 10 Hijriah, umat Islam menguasai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan menjadi pionir bagi dunia saat itu, menjadi sentral dunia. Jadi surganya dunia dulu ya Baghdad ya, Spanyol yang menjadi pusat pemerintahan, pusat keilmuan Islam saat ini. Di Eropa dengan masuknya Islam ke Spanyol, Cordoba ya merubah tatanan baru ya dan pencerahan terhadap bangsa Eropa dengan sebuah peradaban baru, yakni peradaban Islam yang dibawa oleh bangsa Arab dan masuk melalui Spanyol. Karenanya sulit dipungkiri ya, kemajuan Eropa saat ini tidak bisa dilepaskan dari pemerintah Islam di Spanyol. Bangsa Eropa itu siapa ya? Bangsa Amerika juga bangsa Eropa, karena Amerika ini diisi oleh orang-orang Eropa hari ini. Australia juga disebut orang Eropa karena hari ini Australia itu diisi oleh orang-orang Eropa, karena Amerika itu penduduk aslinya berkulit hitam. Demikian juga Australia adalah penduduk aslinya berkulit hitam, tapi ekspansi dan feodalisme, penjajahan oleh bangsa Eropa di semua penjuru, di berbagai benua, inilah yang menghilangkan identitas kemurnian penduduk itu, termasuk di bangsa di Australia ya, dengan sifat mereka yang superpower, menyiksa, membunuh, dan seterusnya. Nah ini, padahal mereka itu dapat memahami ilmu pengetahuan, berpikir maju ke depan itu ya karena berkat Islam yang masuk di Spanyol saat itu, yang berawal dari penaklukan oleh umat Islam di Eropa, mulai menampakkan peradaban maju ya, dan budaya Islam sangat mempengaruhi peradaban Eropa saat itu ya. Tentu peradaban Islam di Eropa itu berlangsung hingga abad ke-12 Masehi. Inilah menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance Yunani di Eropa abad ke-14 sudah mulai. Islam saat itu turun, ambruk, kalah
karena ketika Baghdad hancur lantakkan oleh bangsa Tartar, bangsa barbar, yaitu Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258, Islam itu meredup. Pusat Islam yang indah beger melapan itu tiba-tiba meredup karena kalahnya umat Islam. Kenapa umat Islam kalah? Karena Islam tidak lagi berinteraksi, tidak lagi menyatu kuat dalam keilmuan, sudah memisahkan, sudah mulai terpecah-pecah saat itu. Tentu Islam kalah setelah lemah gitu ya. Nah, ketika Islam itu down, makanya bangsa Eropa yang tadinya belajar ke Islam, akhirnya dia yang bangkit. Kebangkitan bangsa Eropa itu dimulai abad ke-14. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa melalui terjemahan-terjemahan Arab. Kitab-kitab Arab tadi diterjemahkan ke bahasa mereka, ke bahasa Latin kembali. Sehingga nama-nama tokoh-tokoh Islam pun diganti saat itu ya. Bahkan setelah mereka berkuasa, bangsa Eropa ini memahami keilmuan itu sepenuhnya, Islam pun diusir dari negeri Spanyol dan Islam menjadi sejarah di Spanyol, sehingga Masjid Merah ya Cordoba di sana menjadi museum. Semua jadi cerita bagaimana Islam dulu berkembang sedemikian rupa. Ya, tapi sekarang sudah menjadi sejarah. Cuma sebagai cerita saat ini. Karena Islam tidak konsisten menjaga kekuatan keilmuan, kekuatan persatuannya. Ya, yang bermula di Italia, Islam bermula di Italia atau Spanyol, gerakan reformasi terjadi saat itu. Sehingga banyak umat Islam terbunuh dan Islam pun terpontang-panting lari ke sana kemari, ke Maroko dan seterusnya ya. Nah, ternyata panggung sejarah peradaban Islam menampilkan situasi sebaliknya saat ini. Kondisi umat Islam mengalami keterpurukan, kejumudan, kaku, baku dalam ilmu pengetahuan. Seakan-akan Islam tidak pernah menjadi umat yang merajai, umat yang berjaya. Kemana peradaban tinggi Islam masa lalu yang menguasai seantero dunia? Nah ini, kenapa itu bisa terjadi? Penyebab kemunduran umat Islam selain karena beberapa hal. Pertama, karena terjadinya terus-menerus perang salib. Yaitu perang salib ini karena orang-orang Eropa yang belajar di Islam itu banyak yang melakukan propaganda. Mereka belajar kemudian mencari kejelekan, membuat buku yang menjelekkan Nabi Muhammad, Islam ini seperti ini. Nah, terjadilah provokasi dunia saat itu sehingga orang-orang Kristen pun dirangkul untuk menyerang umat Islam, sehingga terjadi begitu lama berlangsungnya perang salib. Dia bergelombang, berperiode, sekian banyak korban. Ya. Kenapa? Karena fitnah yang bertubi-tubi kepada umat Islam dan fitnah yang bertubi-tubi kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka memfitnah Nabi Muhammad dengan sejelek-jelek cerita dan ucapan, memprovokasi dunia untuk membenci Islam saat itu, sehingga terjadinya perang salib yang berjilid-jilid sekian ratus tahun ya. Kedua, karena serangan tentara Mongol ya ke wilayah kekuasaan Islam itu di Baghdad, yang mana tadinya Baghdad menjadi pusat kemajuan umat Islam ya, diruntuhkan oleh
Mongol. Mongol ini tentu kerjasama dengan para pemberontak Islam saat itu, karena kondisi saat itu Islam terpecah menjadi beberapa khalifah. Mereka apa istilahnya? Mereka makar membuat khalifah baru. Mereka makar membuat, akhirnya Islam saat itu terpecah-pecah. Akhirnya lemah. Kenapa terpecah-pecah? Karena semua pingin berkuasa, semua pingin kaya. Lupa akan hal yang membesarkan Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Di saat Islam lemah karena ujian dunia saat itu, akhirnya bangsa Tartar hadir menyerbu, dan saat itu juga Islam kalah. Terjadi pemusnahan umat Islam, perampasan, yaitu perusakan bangsa istana di Baghdad itu ya pada tahun 1258 Masehi. Nah, ini yang membuat Islam saat itu semakin kalah dan terkucil. Kemudian perang salib, ya tentu itu juga yang menjadikan salah satu hal yang sangat dominan kenapa umat Islam itu kalah. Karena selain dilawan dari segi militer, juga dilawan dari segi ideologi. Karena perang salib itu membawa semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam itu supaya menyerang, supaya membangkang, ya. Mereka ya membuat gerakan-gerakan di mana-mana, ya. Yang paling krusial adalah membentuk paradigma dikotomis yang berlebihan terhadap ilmu pengetahuan. Ya, mereka memberikan sebuah pemikiran bahwa ilmu itu begini, Islam itu begini, dan seterusnya. Nah, dalam perspektif fakta sejarah, proses pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi akulturasi nilai antara disiplin hazanah keilmuan Islam. Pemikiran ilmu filsafat diadopsi dari pemikiran yang beragam, ya. Namun semenjak umat Islam kalah, saat itu terjadi pertentangan keilmuan satu dengan yang lainnya, saling menjatuhkan ilmuwan satu dengan yang lainnya. Bahkan terjadi sebuah pengkuatan, yaitu fanatisme buta, ya, yang terjadi saat itu, dan seterusnya. Orang mencari aman, akhirnya melepaskan kekuasaan dan sebagainya. Ini yang terjadi. Jadi semangat keilmuan itu menurun. Orang berbicara hanya ingin masuk surga dan berpikir surga itu hanya diraih dengan cara berpikir akhirat saja. Akhirnya banyak melupakan dunia, dan akhirnya dunia pun diambil oleh bangsa Eropa. Menganggap dunia ini yang membuat Islam menjadi hancur lebur. Terjadi perkulakan pemikiran dan terjadi konflik pemikiran yang luar biasa di umat Islam. Saling tuduh menuduh. Nah, ini yang terjadi saat itu, sehingga Islam pun hanya melempem, merunduk, tertidur pun Islam. Akhirnya yang tadinya ahli itu seperti Imam Ghazali, ya, kita kenal Imam Ghazali itu ahli sufi. Sebenarnya beliau bukan hanya ahli sufi, ya. Bahkan Imam Ghazali itu sebelum beliau dikenal ahli sufi, beliau adalah seorang manusia dengan pengetahuan yang luar biasa, yang menyerap keseluruhan kebudayaan keilmuan pada zamannya. Imam Ghazali terlibat dalam pengembangan ilmu teologi,
filsafat, astronomi, politik, ekonomi, sejarah, hukum, sastra, musik, etika, sufisme, kimia, ilmu kedokteran dan biologi. Dan itu Imam Ghazali punya bukunya. Ya. Namun orang mengubur tentang sejarah kegemilangan Imam Ghazali hanya menampilkan Imam Ghazali sebagai ahli sufistik. Padahal beliau bukan hanya ahli sufistik, ya, tapi ahli dalam keilmuan yang luar biasa. Misalnya Neraca Kebenaran, misalnya ada buku beliau yang berjudul Neraca Kebenaran karya Imam Ghazali. Ya, dan luar biasa. Misalnya menghasilkan juga dari segi keilmuan itu Al-Muqit min Adlal, misalkan Ihya Ulumuddin kalau dalam tasawuf. Kalau dalam pengetahuan misalnya kimia As-Sa'adah, nah ini banyak karya-karya beliau sebenarnya yang bukan hanya berbicara tentang sufi atau tasawuf. Begitulah ulama terdahulu, kompleks sekali keilmuan pada diri mereka gitu, tidak seperti sekarang gitu. Seharusnya itu yang harus dimiliki oleh para kaum agamawan seperti para kiai, tuan guru, para ustaz. Dia harus menguasai segala bidang keilmuan yang memperkaya dirinya sehingga dia mampu berargumentasi, mampu menerjemahkan Al-Quran itu bukan hanya sebatas tekstual, tapi mampu mengkontekstualkan. Bukan hanya ilmu langit, tapi mampu menguasai ilmu dunia. Ini sebenarnya tokoh agamawan yang ideal, ya, seperti itu. Dan mudah itu bisa kembali lagi gairah semangat keilmuan itu, tidak meninabubukkan umat itu dengan hanya belajar satu ilmu. Kalau mau masuk surga belajar ini saja, enggak seperti itu. Kalau ingin dapat ridho Allah dan mau mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, pelajari semua keilmuan yang memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat. Itu yang seharusnya disampaikan kepada umat. Ya. Jadi terlepas dari kebesaran Imam Al-Ghazali dan kritiknya, ya, pasca Imam Al-Ghazali, realitas keilmuan menunjukkan semakin dikotomi. Bahkan gap dualisme antara ilmu agama, ilmu umum terbuka sangat lebar. Sehingga berlangsung sampai saat ini. Dengan didikan kolonial Belanda, akhirnya kita membuat dua sistem keilmuan. Dan itu belum mampu kita rubah menjadi satu. Keintegrasian keilmuan belum mampu. Mudah suatu saat bisa berpikir seperti itu tentunya, ya. Sehingga tidak ada lagi yang merendahkan ilmu satu dengan ilmu yang lain. Karena ketika ilmu agama dan umum dipisahkan, maka akan lahir para sekuler agama. Ya. Dan sebaliknya, kalau hanya fokus pada agama saja, menafikan kehidupan dunia, menafikan kontekstual kehidupan, maka ini akan melahirkan radikal. Islam tidak menginginkan manusia yang radikal, dan Islam tidak menginginkan manusia yang sekuler. Islam menginginkan manusia yang kafah, integrasi, manusia yang insanun kamil, ya, manusia yang berpikir wasatiyah, ya, seperti itu. Nah ini dari segi politik pemerintahan terjadi dikotomis. Proses sikap dikotomis terhadap ilmu yang berlebihan dipicu oleh sebuah peristiwa besar, misalnya ketika Khalifah Al-Ma'mun, ya. Contoh yaitu ada kaum rasionalis Islam, misalnya yang digawangi oleh Wasil Ibnu Atta, yang melahirkan mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab
negara pada tahun 827 Masehi. Akibat dari penerapan mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab resmi di pemerintahan Al-Ma'un, kemudian Al-Mu'tasim dan pemerintah Al-Wasik, ya, orang-orang akan lebih ke posisi penting pemerintahan yang punya imbas penyiksaan terhadap ulama-ulama Islam. Ya, semuanya karena politik terjadinya perpecahan ini, ya, kalau kita lihat seperti itu. Jadi sehingga perkembangan keilmuan itu semakin merunduk dan kita pun tidak bisa menengadah untuk melahirkan keilmuan yang luar biasa pada umat Islam, dan kita saat ini masih mengekor demikian adanya. Begitulah sejarah yang terjadinya dikotomik pada umat Islam. Kemudian apa dampak dikotomi pendidikan Islam ini membedakan antara pendidikan agama dan sains? Ya, dampaknya yang pertama bagi dunia Islam adalah terjadi imperialisme dan kolonialisme Barat atas dunia Islam. Jadi Islam akan terjajah karena lemah ilmunya, lemah mentalnya, lemah pemikirannya, akhirnya terjajah. Dan itu terbukti. Turki terjajah, kemudian Mesir terjajah oleh Napoleon, apalagi wilayah kita, misalnya Asia Tenggara, ya, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, ASEAN, dunia itu bangsa yang terjajah, umat yang mayoritas umat Islam ada di sana pun terjajah gitu ya. Karena lemahnya pemikiran, keilmuan yang kita miliki, lemah dalam ekonomi, lemah dalam militer, lemah dalam segala hal yang menyangkut tentang peradaban kemajuan itu. Kemudian akan terjadi dengan akibat yang terjadi pada umat Islam adanya dikotomik ini adalah terjadinya pemisahan antara pemikiran dan aksi di kalangan umat Islam. Jadi pikirannya itu lemah, aksi pun lemah. Ya, semangat bergerak pun lunglai gitu, karena pikirannya itu lemah. Ya, nah ini yang terjadi. Malas membaca, malas menulis, malas diskusi, malas mengkaji, malas berinovasi, malas melakukan penelitian, malas melakukan pengabdian, malas melakukan observasi dan sebagainya, malas. Nah ini hanya udahlah, kita ini sebentar lagi mati, sudahlah. Nah itu yang terjadi, ya. Nah ini akhirnya apa? Masalah yang timbul dari dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, munculnya ambivalensi dalam sistem pendidikan Islam, di mana lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah mencitrakan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam dengan corak tafakuh fiddin yang menganggap persoalan muamalah bukan garapan mereka. Akhirnya berbicara tekstual, bicara tentang teknologi bukan urusan kita, bicara tentang pertanian bukan urusan kita, bicara tentang ekonomi bukan. Nah ini, ya, ini yang terjadi. Dan sedangkan modernisasi sistem pendidikan dengan masukkan kurikulum pendidikan umum ke dalam suatu lembaga mengubah citra pesantren sebagai tafakuh fiddin tersebut, ya. Jadi pergeseran. Kemudian munculnya kesenjangan antara sistem pendidikan Islam dengan ajaran Islam, terjadinya disintegrasi sistem pendidikan Islam, munculnya imperioritas pengelolaan lembaga pendidikan Islam, ya, karena disebabkan pendidikan Barat yang kurang menghargai nilai-nilai kultural dan moral, ya. Gimana solusi atau upaya membentuk dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam? Ya, menurut Al-Faruqi, ya,
sebagai prasyarat untuk menghilangkan dualisme pendidikan, yaitu dengan integrasi, ya, yaitu Islam menjadi, dan sistem islamisasi Islam menjadi grand teori di dalam membuat teori. Islam menjadi dasar membuat teori, metode, prinsip, tujuan, ya, seperti bagaimana teknologi, bagaimana metode tersebut, prinsip tersebut menundukkan kita kepada Allah, yaitu terjadinya kesatuan alam semesta, kesatuan pengetahuan, kebenaran, kesatuan hidup, kesatuan umat manusia, ya. Nah ini, sehingga diharapkan dengan adanya konsep integrasi dan islamisasi ini akan melebur dua sistem yang berbeda tadi menjadi satu. Melebur sistem tradisional dan modern menjadi satu sistem pendidikan yang berwawasan Islam. Itu maksudnya adalah untuk menghilangkan problem dikotomi sistem pendidikan yang selama ini terjadi di kalangan umat. Nah, beliau membawa ide, yaitu Ismail Al-Faruqi ini, beliau membawa ide islamisasi ilmu, ya, dalam pendidikan Islam. Nah ini beberapa upaya yang menjadi ikhtiar untuk menghilangkan dikotomi. Nah, di antaranya juga adalah memperkuat dan memberdayakan pendidikan spiritual keimanan pada setiap jenjang pendidikan untuk mencegah sekuler iptek dan pendidikan. Itu menghindari pandangan pragmatis hedonis premisif yang berasumsi apa saja boleh dilakukan, ya. Pandangan ini membuat seorang longgar dan dalam beragama bebas, ya, hidup bebas, jadi kayak nggak punya aturan gitu, seperti hewan bebas dia, ya. Makanya perlu dalam pendidikan itu menghilangkan pandangan pragmatis hedonis premisif itu tadi. Kemudian menggunakan metode dan pendekatan keagamaan dalam pelaksanaan pendidikan. Apapun materi pendidikan kita, agama nggak boleh lepas. Kemudian menghindari pendidikan berpaham antroposentris yang berdalih bahwa manusia adalah pusat segalanya, lupa akan ketuhanan dan alam semesta, ya. Menghindari paham saintisme yang berdalil bahwa ilmu pengetahuan tolak ukur kebenaran, ya. Gimana seharusnya? Bahwa yang menjadi tolak ukur kebenaran itu adalah ayat-ayat Tuhan, ya. Kemudian menolak paham agnotisme dalam pendidikannya, itu percaya kepada Tuhan, ataupun tidak itu tak jadi masalah. Nah ini namanya paham agnotisme. Nah itu beberapa upaya di dalam menghilangkan dikotomis itu, ya. Oke, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, semoga kalian sudah terbuka pemahaman tentang bagaimana buruknya sistem dikotomi itu dan bagaimana seharusnya cara menghilang dikotomi itu untuk melahirkan sebuah peradaban Islam yang baru dan maju, sebagaimana peradaban yang pernah dicontohkan oleh generasi awal umat Islam. Baik, untuk lebih mempertajam materi ini, silahkan adik-adik mahasiswa membaca makalah yang sudah saya berikan, dan kalian membaca makalah yang ditulis kawan kalian, dan kalian menonton kembali presentasi yang disampaikan pemakalah hari ini. Demikian pemantik perkuliahan pada hari ini. Semoga kalian terbawa semangat untuk mengkaji lebih dalam materi ini, sehingga semangat untuk memajukan Islam itu lahir
Ya, seperti itu. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada pemakalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.